Halo good people, jumpa lagi bersama saya Irma Devita. Hari ini saya akan bercerita tentang proses menjadi seorang notaris. Jika kita berbicara tentang menjadi seorang notaris, apakah itu merupakan sesuatu hal yang serta-merta ada? Kalau pada waktu itu profesi notaris belum terlalu populer. Sehingga jika kita berbicara pada waktu itu, bicara tentang profesi notaris, pasti masih banyak orang yang bertanya-tanya, ngapain aja sih notaris itu? Apa bedanya dengan lawyer? Ngapain aja pekerjaannya dan sebagainya dan sebagainya. Pada waktu itu ibu saya beranggapan bahwa saya sangat cocok untuk menjadi seorang notaris yang menjadi legacy dari ibu saya yang juga seorang notaris. Tentunya awalnya sebagai seorang remaja saya akan memberontak karena saya berpikir kurang keren profesinya. Jadi saya waktu itu berpikir lebih keren mau jadi diplomat aja. Jadi akhirnya saya memutuskan pokoknya saya jadi diplomat aja. Nah, suatu saat saya mendapat kesempatan untuk menjadi siswa pertukaran pelajar ke Jepang melalui program American Field Service atau AFS. Nah, sepulang dari pertukaran pelajar itu, saya baru menyadari bahwa betapa beratnya dan besarnya tanggung jawab juga menjadi seorang diplomat atau seorang duta besar. Karena harus melalui suatu tantangan di mana kita dikirimkan di sebuah negara, membina suatu hubungan yang baik dan membuat suatu kesepakatan-kesepakatan yang bersifat menguntungkan bagi Indonesia. Nah, pada waktu itu saya juga berpikir untuk profesi seorang wanita yang nantinya akan menikah dan memiliki keluarga, sepertinya buat saya kurang tepat untuk menjadi seorang diplomat. Sehingga akhirnya saya memutuskan, oke, saya akan mengikuti saran dari ibu saya untuk menjadi seorang notaris. Nah, ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang notaris, saya langsung membina semua tujuan, semua langkah yang harus saya persiapkan untuk mencapai satu goals tertentu. Kalau sekarang kita bicara tentang sebuah goals, kita udah ada aplikasinya, kita setting goals, langsung bisa toolsnya itu apa, bagaimana caranya untuk mencapai suatu goals dimaksud. Kalau dulu nggak bisa, harus ada orang yang betul-betul kita datangi satu demi satu untuk bisa memberikan arahan bagaimana kita bisa menjadi seorang profesi tertentu atau menjadi profesional di dalam profesi tersebut. Sekarang enak, jadi pastilah bahwa setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Artinya setiap zaman ada tantangannya. Pada masa itu kita nggak bisa mendapatkan ilmu seperti sekarang, tinggal ketik notaris langsung keluar semuanya serba-serbi atau segala hal terkait dengan notaris. Tapi ketika pada masa itu kalau kita mau belajar ya tentunya seperti kita berguru pada seorang ahli, jadi kita harus melalui proses yang manual. Artinya manual itu kita harus berguru, datang ke orang yang memang dianggap ahli, baru terus kemudian kita belajar satu sama lain, terus kemudian juga menimba ilmu dari orang yang kita anggap memang mumpuni dalam bidang tersebut. Nah, pada waktu itu ketika saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya sudah memutuskan bahwa ketika saya akan menjadi notaris, maka saya harus memilih. Jadi kalau dulu sama sekarang ini berbeda ya. Dulu langsung penjurusan. Kita mau jadi masuk jurusan perdata, apa pidana, apakah kita masuk hukum bisnis misalkan. Pada angkatan saya, dulu saya suka ditanya, kamu ngapain sih mau masuk jurusan perdata, mau jadi notaris? Loh, ngapain jadi notaris? Mendingan lawyer gitu. Karena pada waktu itu profesi notaris belum sepopuler saat ini. Sehingga yang lebih populer saat itu dan paling keren di mana diminati oleh mungkin 80% dari teman-teman di angkatan saya adalah profesi lawyer, terutama yang belajar tentang hukum bisnis gitu. Nah, terus kemudian tapi karena saya sudah menetapkan langkah untuk menjadi seorang notaris, saya sudah mengambil semua mata kuliah yang berhubungan dengan profesi notaris tersebut. Misalnya, notaris itu perlu ahli di bidang agraria. Tentunya semua yang berhubungan dengan agraria saya harus sempurna. Terus kemudian yang berhubungan dengan
kontrak karena berhubungan dengan hukum perjanjian. Nah, itu yang saya lebih fokuskan dan lebih perdalam. Sama seperti kita akan pergi ke suatu tempat, tentunya akan berbeda jika kita melalui jalan yang tidak straight to the point. Nah, ketika di semester 3, saya sudah mulai magang di kantor notaris sehingga apa yang saya pelajari bisa langsung diaplikasikan. Apakah berarti saya tidak punya tantangan ataukah struggle yang terberat ketika saya memilih peran menjadi seorang notaris? Tentunya ada. Walaupun sama seperti yang saya sampaikan di awal bahwa jika kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, misalkan kita mau pergi ke Monas, kita dari Jakarta Utara atau dari Kelapa Gading kita mau pergi ke Monas, tentunya kita akan langsung mengikuti peta yang sudah diarahkan agar sampai di Monas dalam waktu yang relatif lebih terjangkau, jarak yang relatif aman, dan kemudian tidak membuang banyak waktu. Sampai seperti kita mau mendaki sebuah gunung, kita lihat sebuah gunung yang besar. Ketika itu gunung kita melihat itu sebuah gunung menjadi suatu hal yang beban dan itu besar dan kita bilang tidak bisa kita naik gunung, gak akan kita pernah bisa, percaya sama saya. Karena kalau misalnya kita bilang berat dan tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Itu yang disebut sebagai law of attraction. Di apa yang kamu pikir kamu bisa, pasti bisa. Tapi kalau kamu pikir bahwa itu tidak mungkin, tidak akan pernah mungkin. Karena ketika kalian berpikir bahwa itu mungkin kalian naiki, sama seperti tiba-tiba saya berpikir saya mau naik Gunung Himalaya. Itu suatu hal yang pastinya buat saya sangat tidak mungkin saya lakukan. Dan sampai sekarang tidak mungkin saya akan mencoba untuk mencari tahu bagaimana saya bisa sampai di puncak Himalaya. Tapi ketika saya berpikir yang gampang aja deh, kalau gitu mau ke Jogja misalkan. Oke, kalau misalnya mau ke Jogja atau mau ke Monas, kita langsung berpikir, oh kalau ke Monas harus lewat jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini. Oke. Tapi kalau misalnya kita masih berpikir berputar-putar, sama seperti misalkan mau ke Monas tapi kita pergi ke Jogja dulu, atau kita pergi ke Surabaya dulu, terus baru kita pergi ke Bandung, baru kita sampai di Monas, tentunya ya akan sampai, tapi akan membuang banyak sekali waktu dan tenaga. Apakah itu sia-sia? Enggak juga. Karena percaya atau tidak bahwa di dunia ini tuh tidak ada sesuatu hal yang kebetulan. Suatu hal mungkin saya bertemu dengan Anda pada hari ini adalah suatu hal yang memang sudah ditakdirkan dan sudah menjadi suatu suratan yang harus terjadi. Sama seperti ketika saya memutuskan untuk mendaki puncak gunung, yaitu menjadi seorang notaris, maka saya akan membuat suatu rencana dari level 1, dari level 2, naik ke level 3 sampai kepada puncak. Tentunya setiap level itu ada tantangannya, ada cobaannya, di mana suatu saat kadang-kadang saya juga ingin berhenti menjadi mencapai tujuan karena terlalu sulit, mata kuliahnya sulit, terus kemudian tantangannya, banyak gugatan, banyak cobaan dalam arti nanti gak dapat klien, nanti prosesnya panjang dan lama dan sebagainya. Pasti akan menjadi sulit kalau kita selalu berpikir bahwa itu adalah sulit. Tapi ketika kalian menikmati suatu prosesnya, seperti yang saya lakukan, saya menikmati setiap tahapan. Di level 1, memang masih jauh dari puncak, tapi saya sudah bisa berkenalan dengan penduduk di sekitar, saya bisa mulai melihat tanaman-tanaman yang tidak ada di level yang lebih rendah. Pada waktu itu saya sudah mendapatkan ilmu yang lebih sehingga saya berpikir, wah menarik juga ya begitu. Nah saya naik lagi lah ke level 2. Oh di level 2 ini ternyata ini ya ada tanaman-tanaman langka misalnya di dalam kita proses mendaki gunung tadi. Dan itu sangat menarik ketika Anda menikmati proses tersebut. Jadi ketika kalian akan mendaki gunung jangan melihat puncaknya, tapi nikmatilah semua prosesnya. Karena semua proses itu selalu memberikan makna bagi diri kalian semua.
Jangan dikira kalian basa-basa, magang, terus kemudian dimarahin oleh atasan, dimarahin oleh klien. Itu merupakan suatu hal yang membunuh kreativitas kalian. Kalian menjadi ilfeel, terus kemudian aduh saya butuh healing dan sebagainya. Itu sebetulnya cara untuk menempa mental kalian bahwa di dunia ini ketika kalian masih menjadi seorang mahasiswa, ketika kalian menjadi seorang anggota luar biasa atau pegawai magang, tentunya kalian masih ada mentor yang akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kalian. Masih ada orang yang akan membimbing kalian. Tapi ketika kalian sudah ada sendirian di puncak atau menjadi seorang notaris, tentunya kalian akan bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri, terhadap pekerjaan kalian semua. Sehingga saya sarankan penuhilah bekal kalian, ransel kalian. Sehingga ketika kalian sampai di atas gunung nanti, kalian mempunyai bekal yang cukup untuk menikmati suasana dan pemandangan. Dan di atas sana, di atas puncak gunung, pemandangannya sangat indah. Oleh karena itu, saya tunggu kalian di puncak. See you on top.